Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian yang menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan banyak tantangan. Untuk itu firman Tuhan yang saya akan bacakan yang terambil dari Filipi 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berseru dan memanggil nama-Mu. Kami membilang banyak terima kasih atas kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kekuatan napas kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, hamba akan membaca dari firman Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba mengaku hamba manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan Tuhan. Hamba tidak mampu untuk menyampaikan firman Tuhan ini secara baik. Untuk itu Tuhan, hamba mohon kuasa Roh Kudus-Mu melengkapi hamba untuk hamba mampu menyampaikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua, jemaat-Mu, bahkan semua umat Tuhan yang ada di mana saja. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam menghadapi hari-hari kehidupan yang penuh dengan banyak masalah, tantangan, pergumulan ini Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, tolong kami, mampukanlah kami untuk kami mampu mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terutama hamba yang menyampaikan. Lengkapi hamba dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami. Di dalam nama Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang terambil pada saat ini, yang terambil dalam Filipi 4, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengan judul, terima kasih atas pemberian jemaat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Sebab sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena itu, Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat, bahkan semua umat Tuhan di mana saja pun berada. Kita lihat keadaan saat akhir-akhir ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami beban pergumulan, ada juga yang mengalami kehilangan pekerjaan, usaha mata pencaharian, ada juga hilang pengharapan. Penghasilan semakin berkurang, kadang membuat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, iman kita semakin goyang. Tetapi firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kepada kita atau menguatkan kita
untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat ke-13 sampai dengan ke-18. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-13, yaitu ada kekuatan di dalam Tuhan. Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma karena Injil Kristus. Paulus mengalami kesulitan, masalah, kesusahan di tengah-tengah perkembangan Injil. Dari kesusahan itu, Rasul Paulus bersaksi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus masih sanggup menghadapi, bahkan melewati kesulitan, disebabkan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Demikian Paulus tetap bersandar seluruh kehidupan pelayanannya kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam perjalanan Paulus dia mengalami banyak tantangan dan pergumulan, tapi tetap dia mengandalkan Tuhan. Itu mengajarkan kepada kita sebagai umat yang percaya di dalam situasi keadaan yang kondisi yang semakin sulit ini, yang membuat kita takut, membuat kita cemas, putus asa, bahkan hilang pengharapan. Kita tetap harus bergantung harapan hanya kepada Allah. Karena hanya di dalam Tuhan, dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, disitulah ada kekuatan, adalah jalan keluar, ada pengharapan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan yang kedua, kita lihat bahwa berbuat baik bagi sesama yang ada dalam kesusahan, yaitu kita lihat dalam ayat 14 dan ayat yang ke-18. Berbuat baik bagi sesama di dalam kesusahan. Sebagai manusia, kalau kita mendengarkan kalimat yang tadi, berbuat baik dalam kesusahan amat sangat sulit. Karena di dalam kesusahan kita melakukan suatu kebaikan atau memberikan sesuatu kepada orang, sedangkan kita juga dalam keadaan susah. Tetapi kalau kita hidup dengan Tuhan, kita tetap taruh harapan kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun, kita dalam keadaan susah apapun, kita juga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau untuk kita mengasihi umat Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Kita dalam keadaan susah apapun, kita dari kelebihan dan kekurangan yang ada dari kita juga membagikan kepada orang lain. Itulah yang Tuhan mau dalam keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk dengan kekurangan yang ada, bukan kita mau semakin jauh dari Tuhan atau kita tidak mau memberi kepada sesama. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita untuk kita tetap setia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama berarti kita sudah mengasihi Tuhan dengan kekurangan dan kelebihan yang ada bagi kita. Karena Tuhan Yesus memberikan berkat bagi kita tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Tetap mengucap syukur, terutama napas hidup yang Tuhan berikan untuk kita tetap bersyukur. Dengan napas hidup yang Tuhan berikan untuk kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan bukan uang saja, tetapi dengan segala kehidupan kita. Kita menasihati orang, kita menjadi berdoa untuk orang, itulah berkat yang Tuhan mau untuk kita. Jadi hidup ini yang kita alami sekarang ini, mari kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan, jangan kita putus asa dalam menghadapi hidup ini. Tetapi kita berpengharapan dengan kasih. Pengharapan artinya bergantung harapan terus kepada Tuhan. Pengharapan artinya kita selalu mencari Tuhan. Kita selalu berdoa, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan keadaan dunia ini kepada Tuhan. Serahkan umat Tuhan ini yang mengalami sakit, di rumah-rumah sakit, bahkan di mana saja. Yang membutuhkan makan dan minum, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah harapan kita yang kita naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pastilah dengan cara Tuhan akan memberikan kepada umatnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus dalam keadaan yang diperhadapkan dengan tantangan, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Itu contoh bahwa kita tetap bergantung terus kepada Tuhan. Pasti jalan keluar Tuhan akan berikan. Akhir pada itu ada jawaban Tuhan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga bisa kaitkan dengan Mazmur 46 ayat yang kedua, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan
dengan yang sangat terbukti. Jadi apapun itu, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Harapan hidup sepenuhnya kepada Allah. Firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi kekuatan untuk kita semua, dimanapun kami semua berada, dalam menghadapi tantangan pergumulan yang akhir-akhir ini COVID merajalela di mana-mana. Tetapi hidup ini bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Mau kemanapun, bawa hidup ini kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjadi jurumudi dan pelindung untuk kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bilang banyak terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Sehingga sampai pada saat ini, walaupun situasi keadaan yang membuat kami cemas, kami takut, kami bimbang, tetapi Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami tetap ada, kami tetap bersyukur, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini Tuhan terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau semua umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini kami mendengar, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap berpengharapan. Apapun persoalan masalah yang terjadi di dunia ini, Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan mau untuk harapan hidup kami gantung sepenuhnya kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kepada umat Tuhan yang mengalami sakit dimanapun berada, di rumah-rumah sakit, di rumah, Tuhan memberkati. Tuhan hadir dengan penuh kasih, memberkati setiap kehidupan mereka, berikan kekuatan, berikan penyembuhan, melalui setiap obat-obat, makanan, minuman yang ada. Tuhan memberkati, agar pada saat nanti mereka memperoleh kesembuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pulihkan bangsa ini, pulihkan dunia ini, umat Tuhan yang selalu berpengharapan terus kepada Tuhan, bahkan yang jauh daripada Tuhan, Tuhan panggil mereka untuk kembali ke jalan benar. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga kepada bangsa ini, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, kabupaten bahkan provinsi, di kampung-kampung. Tuhan memberkati semua umat Tuhan untuk tetap ada, untuk tetap setia mencari Tuhan, untuk tetap setia berdoa, meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Setiap pergumulan umat Tuhan di mana saja, Tuhan tahu segala sesuatu. Kami terbatas untuk menyampaikan, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman kehidupan umat manusia. Untuk itu Tuhan memberkati dengan setiap berkat-berkat yang ada. Tuhan sediakan bagi setiap umat Tuhan, jauh dan dekat. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah damai sukacita daripada Tuhan tinggal menyertai dan memberkati kami semua yang ada di kota kami sini, bahkan semua umat Tuhan di bangsa ini, bahkan di daerah-daerah manapun sekalipun dunia ini. Pulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga menjadi kekuatan dan berkat bagi semua umat Tuhan dimanapun berada, untuk menjadi pengharapan dalam menghadapi hari-hari hidup ini yang penuh dengan tantangan. Amin.